pada saat kita menemukan anak kita atau terdiagnosa autisme, itu yang pertama kali adalah mental orang tua yang harus disiapkan. Edukasi yang kita harus kumpulkan semua. Kita siap mental dulu. ASEAN Autism Network Congress itu biasanya dilakukan 2 tahun sekali di negara yang sekarang yang jadi dalam waktu itu jadi pemimpin untuk ASEAN Autism Network. Ngomong sedih ya, bagaimana perlakuan orang dulunya yang tidak memahami anak kita. Ibarat kata air mata tuh sebenarnya udah kering karena udah sering menangis, sering jatuh air matanya gitu. Emang usaha burung puyuh ini udah saya sampaikan ya. Hai Healthies, jumpa lagi di Kemenkes, Kementerian Kesehatan Podcast. Dan kali ini bersama saya Yore Aurelia. Healthies, dunia kerja itu bisa jadi momok tersendiri bagi sebagian besar orang yang mulai beranjak dewasa. Dan bertahan di dalamnya ini memang butuh dedikasi, komitmen, kemampuan, dan juga tanggung jawab di diri manusia itu sendiri. Dan saya yakin setiap orang bisa melakukannya asal punya semangat di dalam dirinya. Termasuk dua narasumber kita hari ini yang merupakan teman-teman penyandang ASD atau Autism Spectrum Disorder. Tapi itu sama sekali tidak menjadi penghalang mereka untuk bisa sukses dan berhasil di dunia kerja mereka masing-masing. Dan narasumber pertama kali ini saya sudah bersama Ananda Muhammad Abizal Al-Ghifari selaku Administration Staff Asian Autism Network, dan juga bersama Ibunda tercinta ya, Ibu Alin. Selamat datang. Terima kasih. Gimana kabarnya Bu Alin, Ghifar? Alhamdulillah kabar saya baik. Luar biasa. Bu Alin sehat? Alhamdulillah sehat, terima kasih sudah diundang kemarin. Ya, kita juga senang sekali hari ini bisa ngobrol-ngobrol ya mengenai keberhasilan teman-teman yang memiliki ASD ya di dunia kerja gitu. Kita pengen tahu cerita-ceritanya nih. Kalau Ghifar sendiri kan di AAN lah Ghifar ya? Iya. Oke, sekarang sedang sibuk apa Ghifar di AAN? Sekarang lagi itu sih, karena kongres di Laos masih dalam perencanaan, saya masih kerja sebagai administrasi. Nah itu saya mengolah data, terus fotokopi sama setiap bulan itu ada meeting online sama kepala-kepala organisasi autisme di seluruh Asia Tenggara. Wow, keren sekali, seru ya kegiatan hariannya. Oke, tapi kerjanya tuh dari Senin hingga Jumat ya, seperti biasa. Berangkatnya jam berapa Ghifar biasanya? Biasanya kan ini kan deket di apartemen. Saya turun ke apartemen itu jam 8:30. Oke. Jadi jam 9 sampai jam 5. Jam 9 sampai jam 5. Oke, dan itu pasti banyak aktivitas ya tiap hari. Nah, pengen tahu dong ceritanya Ghifar dulu tuh gimana kok bisa bekerja di AAN gitu. Pasti orang-orang kan juga melihatnya sangat luar biasa ya. AAN itu kan merupakan instansi yang global ya. Berarti kita tidak hanya di Indonesia aja gitu. Pasti temennya banyak orang luar juga kan, Ghifar ya? Iya. Itu gimana ceritanya? Nah gini mulai dari saya SD itu memang susah banget bagi ABK kayak saya itu untuk cari pendidikan yang layak. Nah itu saya sering ditolak gitu dari beberapa SD. Nah, kecuali satu SD Pratama 3 Balikpapan. Saya 6 tahun belajar situ, habis itu ke SMP Istiqomah. Karena juga masih itu aja satu-satunya yang masih menerima saya. Karena juga Autism Awareness Balikpapan pas zaman saya SD SMP itu masih, kalau di wilayah Balikpapan, Kalimantan Timur itu masih kurang memadai. Oke, jadi dulu perjuangan mendapatkan pendidikannya sulit ya? Iya. Oke, nah mau tanya dulu dong ke Bu Alin ya. Bu, gimana nih perjuangan Ghifar mulai pendidikan hingga sekarang bisa sukses nih di dunia kerjanya, berhasil gitu. Maksudnya kan kita juga ingin tahu bagaimana proses pembentukan Ghifar sampai bisa menjadi seperti sekarang dan bisa bertahan ya di dunia kerja. Kalau orang dewasa sekarang tuh, orang kita aja kadang merasa lelah
kadang bosan. Nah, itu prosesnya gimana hingga sekarang? Ya, alhamdulillah ya, ini benar-benar perjalanan yang mungkin yang Allah udah takdirkan buat Gifar ya. Memang sih tidak mudah untuk anak ABK yang di daerah ya, sangat awareness-nya sangat kecil sekali. Ya, Gifar bilang tadi, dia ditolak beberapa sekolah, hanya satu sekolah yang mau terima dia. Dan itu pun dengan perjuangan yang sangat luar biasa ya. Karena kan orang tua murid juga banyak yang komplain segala macam. Jadi ya itulah, saya juga bertahan. Saya juga, anak saya punya hak juga untuk sekolah gitu. Jadi ya maksud saya begini, kita sebagai orang tua ya, tergantung kita gimana supaya anak kita bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Ya kalau misalnya kita di demo gitu untuk mengeluarkan anak kita dari sekolah itu, tapi kita juga harus berjuang gitu demi anak kita. Dan solusinya apa gitu. Jadi saya biasanya ngedampingin Gifar, walaupun saya bekerja sekarang seorang single parent ya. Jadi begitu Gifar ada masalah, saya harus standby. Begitu, walaupun di sana ada babysitter yang standby untuk dia. Begitu ujian, saya juga harus standby di sana. Saya harus cuti nemenin dia, gitu. Jadi setiap ujian, setiap ini saya nemenin dia. Ada masalah apa, saya langsung datang. Jadi sekolah pun juga, oh iya berarti ini ada attention yang lebih dari orang tuanya ya. Dan ya itulah sampai dia SMA yang kami sampai nggak bisa mendapatkan sekolah buat dia, akhirnya dia homeschooling. Nah di situ yang benar-benar drop dan berjuang lagi kita sampai lulus paket C. Sampai lulus paket C, Gifar mau kuliah, saya jadi bingung. Terus gimana gitu ya? Terus akhirnya mendapat informasi di PNJ Jakarta. Sedangkan saya harus di Balikpapan, harus pindah dong ke Jakarta kan. Ada satu lagi di LSBA, London School Beyond Academy. Nah untuk mencari informasi itu waktu sulit sekali karena memang waktu itu internet belum masih seperti sekarang ya. Jadi pada waktu itu kita tes di 2 tempat. Tes di 2 tempat, dua-duanya lulus. Cuman Gifar memilih di London School. Tuh. Berarti sempat tadi diceritakan dari Balikpapan kemudian berpindah ke Jakarta itu ketika kelas berapa gitu? Habis Lulus. ya, habis SMA itu langsung pindah ke Jakarta buat cari sekolah inklusif. Tapi Gifar ini punya semangat belajar yang tinggi ya Bu ya? Sangat, walaupun ya maksudnya keterbatasan anak autism ini kan memang permasalahannya di komunikasi ya. Komunikasi yang dia tidak bisa menjelaskan ke orang lain seperti apa yang dia rasakan, apa yang dia mau. Sedangkan kita punya keterbatasan untuk memahami dia. Nah dari situ ada sesuatu yang nggak bisa ketemu dan mereka stres gitu kan. Nah di sini kalau kita memaksa si anak untuk mengerti kita itu nggak mungkin ya. Betul. Harusnya kita orang tua. Jadi saya belajar dari Gifar dari kecil sampai sekarang ini. Yang saya pelajarin apa? Yang saya pelajarin, saya yang harus belajar sebagai orang tua pada saat kita menemukan anak kita atau terdiagnosa autisme, itu yang pertama kali adalah mental orang tua yang harus disiapkan, edukasi yang kita harus kumpulkan semua. Kita siap mental dulu, baru kita bisa ngurus anak. Kalau enggak, selesai. Tapi kalau Gifar sendiri, kan Gifar ini termasuk yang suka belajar ya. Apa sih yang paling Gifar sukai? Paling bahasa Inggris. Bahasa Inggris? Iya. Wow, sering ya ngomong sama teman-teman pakai bahasa Inggris gitu berarti di kerjaan? Sebenarnya nggak terlalu sih. Saya adaptasi ke bahasa Indonesia. Tapi dulu sejak saya masih kecil, saya suka belajar bahasa Inggris. Dibaca kamus bahasa Inggris pas saya masih bayi. Terus pas saya SD sampai sekarang itu belajar lewat film bahasa Inggris tapi dengan subtitle Indonesia. Nggak cuma film aja sih, juga channel TV. Keren. Dan tadi saya sempat lihat CV-nya Gifar, TOEIC-nya udah almost perfect ya, 855. Keren banget Gifar. Dan kemarin juga saya dapat informasi kalau Gifar ngikut konferensi yang ada di Malaysia ya.
Itu konferensi itu namanya ASEAN Autism Network Congress. Oke. Itu biasanya dilakukan 2 tahun sekali Oke. di negara yang sekarang yang jadi dalam waktu itu jadi pemimpin untuk ASEAN Autism Network. Jadi negara pemimpinnya rotasi. Yang dulu kan Malaysia, karena Malaysia lagi waktu itu posisi chairman. Sekarang di Laos. Oh, dan nanti akan ke Laos juga berarti Givar? Masih rencana sih, belum final. Oke. Tapi udah direncanakan tahun ini, nanti ada kongres lagi. Oh, tapi penasaran deh Givar, apa sih yang didapetin Givar ketika ikut kongres itu? Manfaatnya apa? Di manfaatnya ini saya bisa belajar praktek-praktek terbaik yang organisasi autisme dari seluruh Asia Tenggara terapkan untuk menyantuni dan memberi kesempatan pekerjaan dan belajar bagi individu autisme di Asia Tenggara. Oh, berarti banyak ya anak. Waktu Givar ikut kongres berarti Ibu mendampingi juga? Iya. Wow. Always ya. Oke. Nah, tapi saya penasaran Bu, tantangannya sendiri apa sih ketika harus mendampingi Givar untuk dari kecil ya Bu ya, dari kecil dia sekolah kan berarti harus benar-benar didampingi sampai sekarang bekerja, itu ada tantangan tersendiri nggak Bu? Tantangannya sebenarnya Givar ini kan IQ-nya superior ya, jadi secara akademik sih itu tidak ada masalah. Dia ada masalah di emotional question-nya. Karena dia belum bisa berkomunikasi dengan baik ya. Nah jadi begitu ada masalah tantrum, ada masalah tantrum. Nah itu yang masalah terbesarnya. Karena apa? Karena dia nggak bisa menjelaskan apa yang dia mau, apa yang dia inginkan, dia rasakan. Akhirnya mood swing-nya cepet. Nah di situ. Dan saya pun belum menemukan apa yang menjadi komunikasi yang tepat, apa yang bisa untuk Givar. Jadi sempat dia marah dulu, harus mengeluarkan emosinya dulu, baru kita bisa masuk, gitu kan, seperti itu. Nah kalau saya nggak deket sama dia, begitu ada mood swing seperti itu, orang lain kan bingung. Nah jadi saya harus standby dimanapun dia berada, Harus ikut ya Ibu. setidaknya saya standby dan Givar pun merasa nyaman gitu. Kalau ada mama dia nyaman karena apa? Mungkin dia mau mengatakan sesuatu atau menyampaikan sesuatu, mama ngerti gitu, saya bisa menyampaikan ke orang lain. Oke. Nah, proses mengenali hal tersebut Bu, itu kan pasti juga lama ya Bu dan nggak sulit. Nah, Ibu sendiri apakah punya kayak konsultan tersendiri untuk mengkonsultasikan tantangan itu, mengkomunikasikan itu dan mencari solusinya, atau ya otodidak aja belajar seiring berjalannya waktu? Sambil ya, jadi ada beberapa psikolog juga yang udah kita datengin gitu, udah berterapi juga gitu kan. Tapi mostly sih saya lihat karena ini anak saya gitu ya. Betul. Karena psikolog ini beda gitu terapinya kan. Tapi akhirnya saya mengambil kesimpulan gini, oh saya yang tahu anak saya 24 jam, saya tahu dia. Jadi apa yang sekiranya bagus untuk dia. Sebenarnya Givar ini seperti ini. Begitu waktu itu saya kerja full. Begitu di Jakarta kan saya sudah nggak bekerja, full dampingin dia. Jadi saya udah benar-benar tahu karakter dia, kapan dia marah, kapan dia gelisah, kapan dia cemas. Nah di situ saya lebih cepat gitu mengantisipasi. Jadi dia akhirnya lama-lama dia tidak cepat tantrum dan lebih kalaupun marah pun Lebih stabil ya, lebih stabil. Sampai sekarang Masya Allah udah bisa dibilang udah jarang banget. Keren. Seperti itulah, jadi bagusnya emang ibunya sendiri sih yang tahu ya, dan proses itu mengetahui gimana cara komunikasi. Sekarang Givar udah bisa verbal untuk berkomunikasi tentang saya begini loh, saya begini, saya nggak suka ini, saya dia bicara. Oke. Ya deh ya. Wah, berarti memang perlu waktu juga ya Bu ya untuk memahami itu. Nah sekarang mau ke Givar lagi nih. Givar kan sekarang katanya kuliah lagi ya Givar ya? Iya. Oke, di London School of Public Relations di Fakultas Public Relation and Digital Communication. Oh, oke. Nah, sekarang kan Givar kerja juga, sekolah juga. Nah, itu gimana Givar? Saya ngambil saya ngambil course e-learning. Jadi kuliah online, full online. Nah, itu karena saya juga nggak mungkin itu bolak-balik dari kampus ke kantor, kampus lagi.
Iya, iya, iya. Dan saya juga masih ada kesulitan sama sosialisasi. Tapi seneng nggak kerja? Oh, seneng. Seneng banget ya? Iya. Banyak temen nggak sih di kerjaan? Paling itu apa ya? Yang seumuran saya itu jarang. Tapi kalau yang itu apa ya, supervisor saya banyak. Jadi mereka ngajarin saya untuk lebih disiplin pas kerja. Oh, oke. Tapi teman-temannya baik ya, Gifar ya? 100% suportif sama saya. Oke. Tapi gimana rasanya dulu di Balikpapan sama sekarang di Jakarta? Ada beda nggak yang dirasakan dari teman-temannya? Alhamdulillah teman-teman di Jakarta lebih suportif, lebih inklusif. Karena juga autism awareness dan appreciation-nya, edukasinya udah tinggi banget. Oh, di Jakarta ya? Iya. Oke, jadi Gifar lebih suka di Jakarta nih? Iya, lebih nyaman. Dan juga apartemen juga upgrade dari rumah saya kemarin di Balikpapan. Oh, oke. Balik. Nggak mau balik ya. Nah, perihal hal tersebut Bu, mengenai inklusivitasnya sendiri. Nah, bagaimana yang Ibu rasakan mungkin perbedaannya juga ya dari Balikpapan, kemudian di Jakarta, dan di pekerjaan yang saat ini Gifar jalani. Itu apakah sudah dirasakan cukup memberikan ruang dan juga kesempatan pada Gifar? Sangat deh. Jadi hijrah kita ke sini itu waktu itu kan cuman gambling ya. Iya. Ini aduh Jakarta gitu kan. Terus gimana ya bisa bertahan apa nggak di sana gitu kan, buat Gifar. Ternyata, Masya Allah, ya memang ini jalannya Allah ya. Jadi benar-benar lingkungannya nyaman gitu ya, sekolahnya Gifar nyaman, terus kemudian tiba-tiba juga dapat pekerjaan intensif, karena waktu intensif dulu, bos intensif kemudian dapat pekerjaan, itu yang sesuatu yang saya nggak bisa Bayangkan Ya, sebelumnya. mimpi juga enggak gitu ya, itu Masya Allah gitu ya, segitunya, karena itu ya suportif, didatangkan Allah orang-orang yang baik ya, kayak Ibu Prita Kemagani ya, itu benar-benar suportif banget, owner RSPR, itu suportif banget dengan orang, anak-anak individu berkebutuhan seperti Gifar, ya, yang dia juga owner dari London School Beyond Academy. Nah dari situ jadi benar-benar lingkungannya nyaman, ada Miss Dina juga ya, head dari prinsipal ya, dari Jadi gini apa ya, Gifar yang Tem jelasin. Dina dulu apa ya, head of sekretariat itu Miss Candy Hernandez. Sekarang beliau di ASEAN sekretariat. Dan sekarang headnya Miss Christina Wempe. Jadi saya panggilnya Mem Dina. Terus ada lagi dua lagi supervisor saya dari LSBA, namanya Bu Erni sama Bu Nurul. Mereka semua kerja sama Gifar biar Gifar disiplin kerja dan kerja 100%. Keren. Jadi lingkungan Suportif kerjanya mendukung, lingkungan tempat tinggal kami pun mendukung, dan ya itulah yang dibutuhkan untuk individu berkebutuhan khusus ya, kesempatan dan diterima apa adanya, tidak dianggap berbeda. Itu Nah sih. itu yang penting buat mereka, karena mereka ini juga manusia ya, Betul. punya hati ya. Kalau dilihat aneh gitu gimana ya, kita pun kalau misalnya dilihat aneh itu kan gimana, apalagi mereka ya, mereka pun nggak bisa ngomong bagaimana gitu, seperti protes ke mereka juga nggak bisa gitu. Mereka juga tidak ingin sebenarnya. Jadi yang sebenarnya yang paling penting itu adalah edukasi tentang autism awareness itu terhadap masyarakat luas. Oke. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting, memberikan ruang untuk berkembang juga ya. Sekarang mereka mau atau tidak mau untuk untuk aware terhadap itu aja sih. Oke, nah tadi kan udah diceritakan sedikit tentang perjalanan sampai Gifar dapat pekerjaan yang sekarang gitu. Nah itu gimana dulunya ketika dari Balikpapan ke Jakarta itu, kemudian beberapa bulan kemudian langsung mendapatkan kesempatan, atau ada prosesnya nih, proses rekrutmennya atau itu gimana tuh? Gifar dari mulai kuliah di LSBA-nya nak. Nah, habis lulus kuliah di LSBA itu pas 2019 itu saya ikut BLK, Balai Latihan Kerja. Jadi LSBA mempunyai program pasca sarjana. Jadi
dilatih kerja di Kria Tekstil, bisa di sosial media. Jadi ya gitu. Nah, saya beberapa bulan itu BLK itu, terus saya Kasih kesempatan. dikasih kesempatan buat Internship. internship di ASEAN Foundation selama 3 bulan. Habis itu udah selesai, saya kembali lagi ke BLK pas 2020 itu dimasukin dikasih kesempatan lagi saya di organisasi ASEAN, tapi beda lagi namanya ASEAN Sekretariat. Oh. Itu juga 3 bulan, tapi sayangnya karena COVID itu work from home selama itu, jadi cuman 1-2 minggu aja di kantor. Oke. Lalu setelah itu, Nah, setelah internship selesai, saya dikasih kesempatan lagi masuk seleksi untuk ASEAN Autism Network. Itu ada beberapa orang, tapi seleksinya agak ketat. Tapi alhamdulillah saya masuk. Oke, keren. Itu ditanya apa aja pas waktu seleksi, Gifar? Ditanya ASEAN Autism Network itu tujuannya apa, organisasinya udah berdiri sejak kapan, dan member countries-nya, member-membernya siapa aja. Oh, banyak juga ya yang pertanyaan-pertanyaannya. Wah, berarti waktu seleksi itu pun sebenarnya ada kandidat-kandidat lain juga ya, Bu ya? pas teman-temannya juga yang waktu internship di ASEAN Sekretariat, teman-teman selevelnya dia lah gitu. Oh, Jadi ada beberapa orang, tapi hanya satu yang dibutuhkan. Waktu itu yang ngetesnya dari mana deh? AAN Bangkok ya. Iya. oh, Sebenarnya bukan AN Bangkok sih, EPCD. EPCD. EPCD juga bantu seleksi. oke. Apa sih EPCD itu, nak? ASEAN Pacific Center of Disability. Mereka juga sampai sekarang bekerja dekat banget sama AAN. Dan mereka juga ikut sebagai ikut sebagai associate buat AAN dan ikut setiap meeting bulanan. Wah, ada ini nggak sih, kesulitan nggak sih Gifar ketika Gifar sekarang udah kerja gitu yang dihadapin di kerjaannya? Alhamdulillah nggak ada sama sekali. Aman ya? Ya aman. Suka ya kerja? Mungkin bisa disampaikan ke teman-teman di rumah nih, ke Healthy semuanya, gimana perasaannya ketika udah jadi pekerja sekarang gitu? Jadi pesan saya bagi individu autistik seperti saya, pokoknya jangan nyerah. Tetap belajar, tetap cari kesempatan untuk mandiri dan dapat pekerjaan, tetap belajar. Siapa tuh nanti kayak Gifar juga nanti dapat pekerjaan juga. Iya. Yang misalnya nggak dapat kerja di kantor, gimana gitu? Nanti bisa belajar kreativitas, terus dijual jadi UMKM, Oh, Bisa mandiri Iya, di rumah, ya kan? work from home. work from home ya, bisa ya sekarang. Iya. Banyak kesempatan yang Gifar ya. Iya. Asalkan mau belajar kan. Tetap Iya. semangat. Tetap semangat. Luar biasa banget, kita jadi sangat terinspirasi ya dari kisah Gifar, perjalanannya yang sangat luar biasa banget, dari Balikpapan harus ke Jakarta, perubahan. Di sana juga panas ya Bu, tapi Balikpapan. Panas. Oh, sama aja ya. Sama. Cuman di sini kan crowded ya, itu aja sih. Kalau di sana kan lebih tenang. Lebih tenang. Tapi Gifar suka di Jakarta ya. Yang penting harus bisa adaptasi. Kalau udah adaptasi, udah bisa enjoy. Keren sih. Kemudian kalau Bu Alin sendiri ada yang ingin disampaikan nggak ke teman-teman semua di rumah berkaitan dengan mungkin support ya terhadap teman-teman yang lain atau orang tua lain yang memiliki anak dengan kondisi yang sama gitu? Oh iya. Baik, kalau dari saya sih, kita sebagai orang tua ya tidak bisa memilih anak, dan anak pun tidak bisa memilih orang tuanya. Apapun yang ditakdirkan oleh Allah untuk kita adalah yang terbaik. Saya dititipkan anak seperti ini bukannya sesuatu yang ujian, tapi merupakan berkah buat saya, anugerah buat saya. Pasti ada sesuatu yang indah, dan saya mendapatkannya saat ini gitu. Jadi kita tuh perlu berproses, jadi perlu sabar, perlu semangat, dan nggak putus asa. Anak-anak memerlukan kita. Anak-anak sangat memerlukan kita sampai ya semaksimal kita lah, sebagaimana kita mau berjuang untuk anak kita. Pasti ada hasilnya. Kalau nggak di dunia, nanti di akhirat nanti akan dibalas sama Allah.
Nah, itu healthy. Pesannya sangat dalam sekali ya dari Ibu Alin dan semoga bisa menginspirasi juga ya Bu ya. Jadi yang penting bagaimana orang tua dan anak bisa saling support, bisa Iya, saling mencoba memahami semangat ya untuk bisa nih anak apapun kondisinya bisa kok sukses dengan caranya sendiri. benar. Gitu. Jadi yang penting gimana kita bisa memberikan yang terbaik aja. Betul. Oke, itu ya semoga menginspirasi teman-teman dan healthy semua di rumah. Jadi jangan patah semangat. Kita yang diberikan kesehatan gitu harusnya lebih semangat lagi ya. Jangan jadi mager-mageran gitu. Dan kisah inspiratif lainnya nih juga akan kita dengarkan dari teman-teman yang memiliki kondisi ASD juga yang bekerja mandiri nih. Kalau Gifar kan bekerja di instansi, kita akan mendengarkan dari Kak Raushan yang memiliki usaha burung puyuh. Dan sekarang kita juga akan mendengarkan kisah inspiratif lainnya dari teman-teman yang sama-sama mengidap ASD, tapi kali ini yang bekerja secara mandiri, bahkan membuka usaha yang bisa membuka peluang pekerjaan untuk teman-teman lainnya. Nah, langsung saja ya, sudah bersama saya Kak Raushan Fikar Hunafa Lila atau Bang Oza yang sudah ditemani oleh Ibu Rika Fadliah dan juga gurunya Bang David dari HSSN Homeschooling Special Needs dari Piramida Bogor. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Gimana Bang Oza, sehat? Alhamdulillah baik. Baik. Pak David? Alhamdulillah baik juga. Alhamdulillah. Nih gimana? Ada sibuk apa belakangan ini Bang Oza? Bang Oja kegiatannya apa? Kegiatannya apa aja? Setiap hari Tiap hari. KPM di Asrama Piramida dilaksanakan juga dan Usaha. burung puyuh. Keren. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya soal usahanya ya. Ya, Oke. Nah kalau Bu Rika sendiri kesibukan setiap harinya Bu? kesehariannya saya karyawati di salah satu perusahaan BUMN dan juga sambil memanage usaha putra kami. Luar biasa sekali ya. Harus suportif ya Bu ya. Suportif ke Bang Oza. Keren banget nih mamahnya ya. ya. Kalau Pak David sendiri gimana Pak? Saya sendiri sebagai shadow teacher anak-anak berkebutuhan khusus, itu guru pendamping yang mendampingi kegiatan proses belajar mengajar anak-anak yang ada di Piramida Homeschooling Bogor. Oh, berarti Bang Oza ini tergabung di Piramida itu tadi ya. Betul. Itu sebuah instansi pendidikan Ya, atau? itu yayasan non-profit. Homeschooling Special Needs ini adalah sebuah lembaga yayasan yang menaungi anak-anak berkebutuhan khusus, tepatnya yang ada di Bogor. Oke. Nah ngomongin soal pendidikan nih Bu ya, pastinya kan Bang Oza di titik sekarang ini pasti juga perjalanannya sangat luar biasa. Pasti ada riwayat-riwayat pendidikan yang mungkin bisa diceritakan gitu, bagaimana proses belajarnya dan sebagainya. Mungkin bisa diceritakan sedikit tentang hal tersebut Bu. Jadi Oza ini dalam semua jenjang pendidikannya, mulai dari TK sampai dengan jenjang perkuliahan di sekolah umum. Namun yang ada inklusinya, jadi bisa menerima anak spesial. Sampai dia pernah di sekolah alam. Jadi kita harus melihat juga minat dia. Jadi anak ini kayaknya yang nggak bisa duduk diam di kelas gitu ya. Jadi oh ini dia yang pengen suasana luar. Jadi kita orang tua harus bisa baca itu sehingga kami masukkan mencari oh SMA-nya sekolah alam yang untuk bisa menerima kebutuhan khusus. Kemudian perkuliahannya juga saya mencari sempat di LSPR juga ya, LSPR. Kemudian di apa namanya IPB ya, ini IVC sama Politeknik UI. Oke. Nah dari tiga ini yang menjawab minat Oza, saya lihat di IPB IVC Inclusive Vocational Course ya, yang di bawah naungan IPB, dan Abang Oza ini angkatan 57 di IPB. Jadi intinya untuk perkuliahan yang dia dapatkan, dia berawal dari semua diberi modal skill ya dari 4
subjek ya, yaitu pertanian, peternakan, perikanan, dan pengolahan pangan. Nah, dari 4 itu di semester 3 itu dilihat gitu ya, minatnya apa sih. Nah, ternyata Oza minatnya di peternakan, khususnya peternakan budidaya puyuh gitu, unggas gitu. Nah, sehingga ilmunya semakin ditempa di bidang tersebut sampai akhirnya ada syarat untuk mengikuti magang di farm industry. Jadi dia magang 3 bulan di usaha industri di puyuh ya, peternakan petelur di Sentul selama 3 bulan terus menerus, sehingga dia mendapatkan gambaran secara utuh bahwa bekerja dari proses A sampai Z itu seperti ini gitu ya. Bermodalkan itu Oza dan dengan tentunya dibantu saya membuka usaha peternakan puyuh ini yang sudah berjalan sekitar belum genap setahun ya, baru mulai dari Mei 2024 yang lalu. Wah, gimana rasanya Bang Oza punya peternakan puyuh? Senang? Senang, santuy. Santuy, oke. Setiap hari ngapain aja di peternakan, Bang? Apa aja sih? Iya, apa aja kegiatan di Pertama-tama di kandang puyuh saya melakukan memasukin telur puyuh ke dalam ekstrak, terus habis itu membersihkan kotoran burung puyuh, terus sama piket mencuci tempat minum burung puyuh. Apalagi ada lagi nggak sih? Sanitasi kandang, terus kalau tiba-tiba burung puyuhnya mati, ada yang terbang, harus dibuang burung puyuhnya. Terus kalau kena penyakit, dikasih apa? Stimulan. Oh, kalau kena penyakit Iya. bisa ini juga Kalau ya. kalau stres gitu, kalau stres dikasih apa Kalau sih? stres? Vita stres. Kita stres. Kasih Vita stres. Oke, Kalau berarti- kurang vitamin dikasih apa sih Kak biasanya? Intinya Vita C. kita cek. Oke, banyak ya kegiatannya ya. Jadi Iya. bisa ngobatin burung puyuhnya juga ya, Oza ya. Ya. Keren. Berarti itu semua diajarkan di IPC ya, Bu ya. Wah, oke. Seneng nggak punya peternakan yang banyak burung puyuhnya gitu? Senang. Senang. Ada berapa? Ada berapa Ada berapa burung puyuhnya yang sudah dipunya sampai sekarang? Ada berapa ekor sih? 4.500 ekor. 4.500 ekor. Wah, banyak sekali ya. Itu dari kapan dibukanya Dari kapan, punya kapan peternakannya? mulainya kapan? Mulainya Mei 2024. Mei 2024. Baru ya. Ya. Oke, di mana itu peternakannya? Di kandang puyuhnya di salah benda di daerah Kopassus. Boleh nggak kalau aku kapan-kapan main ke sana? Mau. Boleh ya. Boleh ya. Juga ya. Oke, siap. Di sana ada berapa orang yang bantu-bantu Bang Oza? 3 orang, ada Pak Edi, terus sama istrinya Pak Edi, terus sama anaknya Pak Edi juga yang kecil cewek. Banyak ya yang bantu ya? Banyak ya. Banyak dilaksanakan juga ya. Keren sih, banyak ya yang bantu. Nah, biasanya ini kan baru dibuka Mei ya, kemarin ya, baru ada Mei. Sampai sekarang itu Bang Oza udah dapetin apa keuntungannya Berapa? nih Mungkin kira-kira? omset. Oh, omset ya. Keuntungan sih. Oh, oke. Itu nanya lagi ya. Omsetnya udah berapa nih? 300. Ada berapa sih? 325 juta. Wah, banyak ya. Buat apa aja uangnya? Buat apa, Bang? Waktu untuk usaha puyuh lagi. Burung puyuh. Buat perempuan ya. Buat Untuk diputar. Oke. Jadi mungkin bisa menambahkan selain memproduksi telur ya, Auza juga alhamdulillah udah dapat 2 kali orderan nih memelihara puyuh. Jadi puyuh yang baru menetas kan harus dipelihara selama sebulan ya. Itu namanya dioki. Ya, sampai dengan puyuh siap telur. Tadinya pertama Auza membeli yang sudah siap telur. Auza mencoba gitu loh untuk bisa minimize cost. Gimana sih kalau memelihara sendiri gitu. Nah, akhirnya dia mencoba memelihara sendiri, tentunya dengan mesti beli sangkar khusus. Iya. Kemudian untuk memelihara bayi-bayi itu kan beda ya.
alhamdulillah tuh udah 2 kali dapat orderan gitu. Jadi dari harga yang per ekor tadi Itu dilaksanakan Rp3.200 juga. ya, menjadi Rp13.000 per ekor gitu. Jadi kan keuntungannya lumayan alhamdulillah. Jadi tidak hanya telur puyuh ya, tapi juga ini siap telur. Set telurnya juga. Nah, biasanya dijualnya kemana, Bu? Kayak gitu. Kalau telur puyuh yaitu dijualnya ke agen-agen. Agen-agen tuh ada yang datang, ada yang mungkin juga Oza yang mengantar. Nah, sedangkan kalau untuk puyuh siap telur itu sudah melalui koneksi ya, kita membuka wawasan yang luas ya, aktif di komunitas peternak burung puyuh. Nah, sehingga nanti dari mulut ke mulut kita buka juga di medsos ya. Oh, ada nih di kandangnya Abang Oza gitu ya, bisa memelihara puyuh PST ya, puyuh siap telur. Dari situ sih, sehingga misalnya, oh dari Cisarua pesan 2.000 ekor, 750 ekor, seperti itu. Oh, sudah banyak ya, Bu ya yang Yang 2 kali sih. tapi udah keren ya. Progres ya. Iya, progresnya sudah banyak. Dilaksanakan juga. Nah, kalau Bang Oza di HSSN sendiri, di Piramida sendiri, itu kegiatannya ngapain aja sih? Piket pertama-tama piket cuci piring, terus biasanya kalau KBM sama Bu Putri itu menulis diary sama mengerjakan soal rekaman bahasa Inggris. Ya, jadi mungkin menambahkan. Iya. Oza ini di Piramida Homeschooling berawal dari awalnya adalah murid yang boarding. Oh, Jadi yang hanya tinggal menginap di- saja, oh, tidak oke. mengikuti pembelajaran di pagi sampai sore hari. Namun karena melihat situasi bahwa dia sudah lulus kuliah, sudah bekerja, sehingga saya mencari cara gimana sih supaya dia nggak terlalu jenuh. Karena anak-anak begini mudah jenuh. Jadi saya minta dibikinkan program akademik buat Oza dan kemandirian di Piramida ya pada akhirnya. Iya, betul, Mak. Sehingga ada hari-hari tertentu dia bekerja, ada hari-hari tertentu dia beraktivitas di Piramida. Sebenarnya tidak hanya terbatas itu. Dia juga diproyeksikan untuk menjadi pengajar nantinya. Alhamdulillah berawal dari dia ngajar-ngaji teman-temannya dulu nih, karena dia memang ada basic anak santri di rumah tahfiz. Jadi dia kebetulan Oza juga hafiz Quran yang walau hanya masih beberapa ini aja ya. Baru di juz 30 saja secara penuh. Di sekolah pesantren Al Jamal Palu hafiz Quran juga nggak dulu Ya, kakak? jadi dia juga selain di rumah tahfiz Al Ikhlas dekat rumahnya, pernah juga di rumah tahfiz di Arum, Skoba namanya. Baru cuma kami menghadapi kendala di mana rumah-rumah tahfiz tersebut belum banyak bekal untuk penanganan anak berkebutuhan khusus. Sehingga saya mencari apa nih ya, Oza ini ada kebutuhan ingin tinggal di asrama gitu. Akhirnya dengan berbagai cara dan berbagai informasi kami mendapatkan HSSN Piramida ini yang alhamdulillah membentuk karakter Oza, kemandiriannya, yang tentunya yang penting adalah ketenangan dia. Karena memang dengan diagnosa awal ADHD, ASD, gangguan emosional memang ada, dengan keterlibatan semua pihak sehingga Oza bisa lebih fleksibel dan lebih tenang. Oke, berarti peran HSSN ini juga sangat berperan ya. Mungkin bisa diceritakan juga dari Pak David kali ya, untuk piramida HSSN Piramida Bogor nih sebenarnya seperti apa sih? Mungkin bagi teman-teman orang tua atau yang siapapun itu yang sedang mencari tempat bagi anaknya atau saudaranya biar bisa kenal juga. Ya, untuk HSSN Piramida ini berdiri tahun 2009 dan masih eksis sampai sekarang. Jadi kemungkinan sudah 16 tahun ya, kurang lebih ya. Nah, itu masih eksis. Dan awalnya memang itu sekolah aja gitu, dari pagi sampai siang. Nah, kemudian ada namanya program boarding. Nah, lalu kurikulum di sana yang kita pakai adalah ABA. Jadi ABA itu Applied Behavior Analysis. Nah, itu adalah pendekatan terapi juga. Nah, tujuannya untuk mengurangi perilaku yang tidak diinginkan kepada anak-anak berkebutuhan khusus, anak-anak istimewa ini. Nah, termasuk Abang Oza yang masuknya boarding itu. Jadi memang boarding ini dari sore sampai pagi.
Nah, sedangkan ada bagian sekolahnya. Sekolahnya ini dari pagi sampai sore gitu. Barunya dari sore sampai pagi, dari sekolahnya dari pagi sampai sore. Jadi seperti itu. Oh, berarti pendampingan gitu ya, Bu? Ya, kita di sana juga program kemandirian, program keterampilan, potensi gitu. Jadi hal-hal yang dibutuhkan anak-anak ini kita coba penuhi gitu. Karena kan bagaimanapun anak-anak ini memiliki satu ketertarikan pada satu hal gitu. Dan makanya kita coba gali itu gitu. Oke. Nah, berarti tahu kalau Bang Oza ini suka punya usaha, apalagi usaha burung puyuh itu juga, apakah awalnya dari HSSN sendiri dibantu untuk mengenali tersebut atau gimana Bu dulunya? Jadi basicnya sih Oza kan senang binatang. Oh, oke. Ya, senang binatang. Terus waktu pas pemilihan makro ya penjurusan, nilainya tuh ada grafiknya. Lucunya grafiknya tuh yang paling bagus adalah perikanan. Oke. Karena Oza tuh di semester 1 aja bisa menemukan metode memegang nila merah yang sulit banget dipegang karena tajam. Dia memegangnya, mengambil ikan nila dengan metode sarangnya. Oh, oke. Si ikan tuh diselipkan di sini sampai wah ini jadi ini mesti Kembangkan. iya gitu. Nah terus sampai akhirnya pada saat penjurusan nilainya tuh grafiknya tuh si perikanan tinggi. Nah bahasa Latin ikan banyak sekali yang dihafal. Oza ini alhamdulillah punya kemampuan memori fotografis. Oh, dari dokter bilang. Jadi hafal sebentar langsung nempel gitu. Nah tapi pada saat praktek di tes dia pegang ikan dia udah kayak geli gitu ya. Dia malah lebih senang sama puyuh itu waktu itu, sehingga diputuskan dia di makro peternakan gitu. Seperti itu. proses pengenalannya juga butuh waktu ya Bu ya, sampai tahu minatnya di mana, seperti itu. Tapi Bang Oza mau tahu dong, ada nggak sih kayak kesulitan gitu waktu beternak burung puyuh? Kesulitan. Sulitnya apa gitu? Yang susahnya Susah. Adaptasi. Oh, adaptasi susahnya ya. Tapi kalau menangani megang burung puyuhnya, kemudian kan tadi ngerawat burung puyuhnya, itu nggak susah bagi Bang Oza? Senang. Seneng ya? Oke, berarti memang suka burung puyuh ya dari ininya. Oke, kalau dari Bu Rika sendiri, ada kesulitan nggak sih Bu untuk membantu Bang Oza sendiri menemukan minatnya sekarang gitu dan maintain itu ya gitu? ya. Memang betul sekali ya, kita kadang-kadang bingung gitu ya, talentnya di apa sih gitu ya, minatnya di apa, karena ADHD itu kan anak hiperaktif ya. Jadi sebegitu sampai pernah dia mengikuti les 10 saat di SMA gitu. Taekwondo segala macam ya, bahasa Inggris gitu. Nah terus dari semua itu apa sih yang paling dominan, gak terlihat juga gitu. Sampai akhirnya, tapi saya bisa sekali baca, oh ini anak nggak betah yang lama-lama di kelas yang tertutup, oh berarti yang harus di luar gitu. Wah dapatlah tadi tuh IPC IPB yang saat itu kelas-kelasnya tuh di tenda-tenda. Kebetulan memang pas saat masa pandemi awalnya gitu, bekerja sama dengan BRIN waktu itu. Jadi di IPB yang Pajajaran ditutup, dapat kelas di situ, tapi dengan suasana yang hijau, gitu ya, go green segala macam. Jadi dia cocok justru gitu. Oke. Tapi dulu kuliah seneng nggak Bang? Senang. Seneng, banyak temen nggak? Banyak teman, banyak teman-teman juga. Oke, temennya siapa aja Bang? Ada Sauki, ada Jopi, ada Sipa, ada Fahri yang dari Palembang, Brigita, Adam. Tuh udah sama Oza. Sama Oza. Iya. 7 orang. Oh, emang kelasnya Tidak senang. banyak, dan memang malah di angkatan-angkatan adik kelasnya atau kakak kelasnya hanya 3 orang, 4 orang memang terbatas karena supaya lebih Inklusif juga, efektif Betul. ya, fokus. Oke. Nah, tadi kan juga diceritakan tuh ya, banyak banget burung puyuh yang dipunya. Nah, boleh tahu nggak yang dipelihara tuh puyuh apa aja Bang?
puyuh Cortonex japonica sama puyuh blaster. Ada dua jenis. Ada 2 jenis. Tapi petelur apa pedaging gitu kan mungkin ya. Puyuhnya Diceritakan. jenis apa? Puyuh petelur. Puyuh petelur, jadi bukan puyuh pedaging. Oke, nah itu dipelajari juga FEB ya Bu, berarti ya. Oh, berarti peran dari pendidikan yang dipilih itu juga harus disesuaikan dengan minatnya, dengan cara belajar gitu. Dan kita mengukur gitu ya. Kayaknya anak kita ini untuk bekerja di perusahaan kayaknya belum cocok gitu ya. Kita lihat mengukur kemampuan dia, mengukur tingkat kejenuhan dia gitu ya, sehingga ya udah berarti buka usaha. Sehingga saya punya target waktu itu, abang lulus Desember. Wah, terus dia juga ayo mah, dia juga yang memotivasi saya, ayo mah buka usaha gitu. Sehingga setelah Desember Mei dibuka itu dengan jangka waktu sekitar 4 bulan ya. 4 bulan alhamdulillah sudah dibuka usahanya. Kenapa Bang Oza semangat banget mau buka usaha Bang? Biar ada kegiatan, biar bengong-bengong. Ya karena memang anak-anak ADHD dan ASD ini gangguan fokus. Jadi dia tadi itu selain adaptasi ya, juga abangnya adaptif sebetulnya. Dia gangguan fokus sehingga gimana sih biar bisa fokus, biar bisa enggak bengong-bengong gitu maksudnya itu ya kalimatnya. Jadi aku mesti banyak kegiatan, aku mesti ada usaha yang ada target gitu. Laksanakan juga. Oke. Nah, tapi Bu, mungkin bisa dibagi juga tips bagi mungkin orang tua di luar sana tentang tips nih gimana cara mengoptimalkan kemampuan yang sudah dimiliki anak yang mungkin memiliki keistimewaan ini gitu. Mungkin selain mengoptimalkan, kita bicara juga apa sih kelemahannya gitu. Contoh tadi Oza punya kelebihan memori fotografis gitu ya. Dimana kalau udah sesuatu nempel banget gitu ya. Sampai mungkin saya cerita sedikit, dia juga pernah mendapatkan penghargaan The Best Drummer kategori The Best Sight Reading, membaca sekilas, not balok. Untuk 2 kali penghargaan waktu itu di Wings Music, dia tempat les dia. Namun pada saat dia terlalu mengingat sesuatu, berpola ya, dia scheduler dan planner, pada saat mengingat untuk lepas dari jadwal yang berubah itu sulit. Dan waktu itu agak ada gangguan ini juga ya, ke emosi gitu. Nah jadi itu kelemahannya. Di sisi baiknya ya udah kita mikir gitu ya, gimana sih biar bisa dia mengingat sesuatu yang kerutinitas yang sudah diberikan pembekalan dari kampus, sehingga kita mesti baca tadi itu ke peternakan. Sebetulnya peternakan tuh ada selain unggas ya, unggas pun ada bebek, ayam dan puyuh. Nah, dan waktu itu memang awalnya dikenalkan dengan puyuh yang memang paling kecil ya. Nah, terus akhirnya dia terus tertarik terus di situ. Nah, sedangkan kalau untuk tipe yang lain unggas ruminansia ruminansia tuh tipe yang sedang dan besar. Domba, kambing, kemudian sapi atau kerbau gitu. Jadi kalau yang terlalu besar beresiko untuk anak-anak seperti ini, kan takut ngamuk ya. Nah, sehingga yang paling memungkinkan domba atau kambing. Dan Oza mencoba membuka domba juga. Di luar. Jadi mungkin saya tambahkan ya, peternakan puyuh Oza di bawahnya ada empang juga. Ikan air tawar ya, seperti patin, lele, mujair, tembakang. Jadi Oza memanfaatkan lahan kandang puyuhnya, di bawahnya itu kan empang, didirikan kandang di atasnya. Jadi atas bawah. Jadi mungkin Oza belum cerita ya, ada pelihara ikan juga dan sudah terjual juga, alhamdulillah sudah panen. Dan terus di dekat situ ada juga membuka domba yang awalnya indukan 10 ekor, 1 ekor jantan dan sudah beranak 8 ekor. Sekitar 26 bulan. Wow, keren. Keren dilaksanakan juga. Tagline-nya. Tagline-nya bagus banget. Nah, Bang Oza kan punya ikan, punya puyuh, punya domba. Itu paling suka pelihara yang mana?
burung puyuh. Burung puyuh ya? Kenapa nggak suka ikan? Nah, karena takut aja megangnya. Oh, susah ya megang Iya. ikan. Kalau domba, Domba gampang, domba. tapi lebih suka burung puyuh ya. Oke, nah itu tadi kan dari Bu Rika. Nah saya ingin tahu juga nih dari Pak David kan juga mendampingi ya dari Bang Oza sendiri. Nah gimana nih cara mengenali apa perilakunya, kemudian mengoptimalkan apa yang dia punya, itu ada teknik atau strategi khusus nggak sih? Nah itu kembali ke kurikulum apa itu tadi. Kak. Nah sebenarnya di HSSN Piramida ini kan ada beberapa metode yang kita lakukan gitu. Nah untuk Abang Oza sendiri, ini waktu awal-awal tahap awal itu memang kita fokusnya ke regulasi emosional ya Mas. Gitu. Jadi bagaimana Abang bisa menyampaikan emosionalnya gitu. Bagaimana Abang kemandiriannya gitu. Karena boarding ini memang fokusnya di kemandirian gitu. Mungkin bisa saya tambahkan. Boleh. Jadi saya sebagai single parent ya. Jadi memang berawal tiadanya ayahnya di tahun 2020 November itu suatu hal yang berat dan tidak hanya anak yang spesial ya, apalagi anak spesial begini tidak bisa menumpahkan emosinya. Nah sehingga peran piramida yang bisa mengalihkan perhatian dia, pemikiran dia, rasa sedih dia itu sangat membantu sekali sehingga abang udah lebih tenang, lebih fokus seperti itu ya Pak David ya. Jadi challenge kita yang pertama bagaimana sih supaya Oza itu tenang, tidak sedih, tidak mudah marah, itu alhamdulillah sudah terlalui ya Pak David ya berkat kerjasama. Kalau bisa saya kasih gambaran circle ya, lingkaran itu orang tua adalah di tengah gitu ya. Kemudian waktu itu masih ada ayahnya ya, saat ini saya sendiri. Kemudian di sekitarnya itu adalah peran guru pendamping, kemudian dosen tadi, terapis, Abang Oza memang masih terapi juga sensori integrasi, kemudian psikiaternya, kemudian psikolog, terus dan jangan lupa caretakernya. Caretakernya adalah yang sehari-hari dengan dia. Saya kan bekerja, jadi ada drivernya sama tantenya, caretaker dia yang memang harus masih mendampingi di saat pada saat abang beraktivitas di luar piramida seperti itu ya. Betul. Jadi di mana orang tua tuh harus sebagai yang penentu, pengarah, pemantau, tidak boleh bosan-bosan memberikan informasi progres dari Abang Oza bahwa pada saat ini Oza lagi begini. Nah, supaya nanti ada tindak lanjut dan pencegahannya gitu sehingga jangan sampai terjadi begitu lagi gitu. Jadi tadi itu saya kasih gambaran mungkin dan jangan orang tua tuh merasa ada guru kok, ada dokter gitu ya, ada guru pendamping. Nah, tidak seperti itu karena tetap semuanya motornya di orang tua gitu. Nggak akan berjalan lancar dan berkesinambungan dan sejalan semua kalau orang tua tidak turut terjun langsung melihat perkembangan anak. Oke, jadi support system, lingkungan orang tua terutama. Sinergisitas. Ya, Dan satu lagi lingkungan sekitar nih, Oke. komplek. Artinya sebagai orang tua yang punya anak spesial harus transparan, harus terbuka bahwa kita punya anak spesial loh. Gitu. Jadi kalau sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan di luar dugaan, mereka akan otomatis membantu. Dan itu memang terjadi gitu loh. Saya terima kasih sekali gitu ya dengan lingkungan sekitar yang responsif, cepat gerak membantu kami. Oke, jadi peran semua yang ada di sekitar teman-teman spesial ini harus benar-benar kolaboratif juga ya Bu ya, suportif, kolaboratif untuk bisa memberikan lingkungan yang inklusif, kesempatan juga banyak. Itu jadi harus nih teman-teman semua juga kita bisa memberikan lingkungan tersebut harusnya ya Bu ya. Tapi kalau dilihat dari sejauh ini, apakah sudah merasakan lingkungan yang seperti itu yang diharapkan Bu? Kalau boleh jujur gitu ya, sebetulnya upaya pemerintah sudah ada, sedikit-sedikit sudah ada. Contoh misalnya kita coba deh naik MRT ya, itu ke daerah Blok M. Itu kita lihat sudah ada counter-counter disabilitas, gitu, jual makanan gitu ya. Kemudian ada
hal-hal lain apa ya Pak David ya yang terlihat ada upaya pemerintah. Cuma ya belum mencukupi, belum optimal. Dan harapan saya ya tetap harus ada edukasi kepada masyarakat bahwa seperti yang Pak David bilang, ada loh anak-anak insan-insan seperti ini gitu. Jadi bisa memahami, bisa disesuaikan dengan kebutuhan dia gitu. Jadi kalau mau ngomong sedih ya, bagaimana perlakuan orang dulunya yang tidak memahami anak kita, ibarat kata air mata tuh sebenarnya udah kering karena udah sering menangis, sering jatuh air matanya gitu. Dan alhamdulillah, tapi saya melihat sudah mulai banyak sekolah dan sekolah perkuliahan yang inklusif sifatnya, terapi-terapi sudah banyak juga, tidak seperti waktu Oza dulu lahir, sangat masih langka seperti itu. Oke, yang semoga nanti semakin banyak lagi ya Bu ya. Dan dengan kayak gini, semoga nanti lebih banyak juga yang paham gitu mengenai teman-teman yang seperti ini tuh juga sama seperti kita ya, punya semangat yang sama, punya hal-hal yang ingin dicapai dan mimpi-mimpi yang sama gitu. Jadi jangan dibedakan, semua punya kesempatan, punya ruangnya sendiri. Mungkin sebelum kita tutup ya perbincangan yang sangat inspiratif ini, mungkin Bang Oza ada yang mau disampaikan nggak ke teman-temannya nih? Sampaikan apa? Ya, yang mau usaha mungkin. Teman guys, Yang mau usaha mungkin. usaha burung puyuh ini udah saya sampaikan ya. Oke, Karen, terima kasih. Semoga menginspirasi ya, bilang gitu coba. Semoga menginspirasi ya teman-teman. Oke, setelah ini mau usaha apa lagi Bang? Ada? Misal usaha kambing, atau Kambing Mau diperbanyak lagi. diperbanyak lagi. berbanyak lagi. Oke, mantap lah kalau gitu Bang Oza. Mungkin dari Bu Rika ada yang ingin disampaikan pada para orang tua mungkin? Orang tua spesial, jangan getar, segala ikhtiar kita upayakan, jangan lupa juga berdoa. Selain rajin menambah wawasan, menambah ilmu melalui kita mencari referensi, dan kita aktif di komunitas-komunitas, karena seperti komunitas Kompak Bogor saya ikuti, kemudian masyarakat peduli autis, dan tentunya Yayasan Autisme Indonesia. Itu saja, dan tentu tadi selalu keep intense kepada orang support system yang telah terbentuk tadi yang saya sebutkan, itu tetap harus berjalan baik, tidak bosan-bosan dan selalu semangat. Oke, terima kasih Bu Rika. Dari Pak David ada Pak? Mungkin untuk teman-teman di luar sana, mari kembali kita tingkatkan awareness kepada anak-anak istimewa kita. Kita pahami bahwa mereka ini unik, dahsyat, dan harus dirangkul dengan cinta. Oke, itu ya untuk healthy semua di rumah. Semoga kisah-kisah dari teman-teman kita hari ini, ada Bang Oza, tadi ada Kak Gifar, semoga bisa memberikan inspirasi kita semua untuk terus berkarya dan juga memberikan ruang dan kesempatan yang sama untuk semua untuk berkarya dan meraih mimpi-mimpi mereka. Sekali lagi terima kasih untuk Rika, Pak David, Bang Oza, makasih ya. Terima kasih. Oke. Untuk healthy itu saja mungkin bisa kita sampaikan. Sekali lagi semoga bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Jangan lupa untuk di like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya sehingga lebih banyak orang yang bisa terinspirasi dari Kemenkes kali ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Dan saya Yura Aurelia pamit undur diri mewakili semua narasumber dan kru yang bertugas. Sampai jumpa dan salam sehat.